terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah. Karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam acara kesayangan kita, Mutiara Iman, di TV swasta nasional Kompas TV, independen dan terpercaya. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya yang selalu istiqamah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai Nabi yang penuh keteladanan sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah contoh suri teladan yang baik dan hebat. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan tausiah dengan judul 7 golongan manusia mendapat naungan khusus di pada masa. Siapakah ketujuh golongan manusia itu yang akan mendapat naungan khusus di ruangan VIP ber-AC, tidak seperti AC-nya di dunia ini, sehingga jauh dari sentuhan panas terik matahari, di mana pada saat itu di padang mahsyar ada yang ilmuwan yang berkesimpulan bahwa jarak matahari dengan kepala hanya sejengkal, tapi rata-rata menyimpulkan, para ilmuwan Islam menyimpulkan kurang lebih 1 mil jarak matahari dengan kepala di padang mahsyar. Panasnya luar biasa, sampai ada yang tenggelam gara-gara keringatnya karena kepanasan. Justru ada 7 golongan manusia nanti di padang mahsyar justru mendapat naungan khusus dari Allah. Mendapat perlakuan khusus dan perhatian khusus dari Allah. Luar biasa. Special attention, perhatian khusus, and special service, layanan khusus. Siapakah mereka ketujuh golongan itu? Yang pertama yaitu pemimpin yang adil. Siapakah pemimpin yang adil itu? Yaitu pemimpin yang tidak membeda-bedakan rakyatnya. Pemimpin yang tidak membeda-bedakan masyarakatnya. Pemimpin ini melindungi, mengayomi, melayani dengan baik dan benar, tanpa diskriminasi, tanpa membeda-bedakan. Ini pemimpin yang adil. Pengertian adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan pengertian adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau kita melihat di Departemen Kehakiman ada timbangan, itu timbangannya itu antara kiri dan kanan seimbang, itu maksudnya adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pemimpin yang adil inilah yang dirindukan di Republik ini.
yang jauh dari apa yang dicontohkan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika jadi khalifah presiden di zamannya tidak mau menggunakan fasilitas negara. Apa yang terjadi sekarang luar biasa. Sampai justru lebih parah dibanding dengan Orde Baru sekarang, luar biasa Pak. Saya kagum dengan sosok kepribadian integritasnya. Almarhum Jenderal Muhammad Yusuf. Berkali-kali menjadi Panglima ABRI Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Tidak mau menggunakan fasilitas negara. Tidak mau menggunakan fasilitas demi kepentingan pribadi, tapi karena pemimpin yang adil. Mengayomi, melayani, melindungi rakyatnya tanpa membedakan. Apa yang terjadi sekarang? Kalau dia pegang posisi tertentu, posisi strategis, biar keluarganya bodoh, diangkat jadi pegawai, diangkat jadi dosen. Padahal ada orang yang lebih cerdas. Bahkan termasuk mahasiswa berprestasi, mahasiswa jenius. Bagaimana bisa maju negara ini? Kalau pemimpin seperti ini yang banyak terjadi di negara kita. Biar itu keluarganya bodoh, tapi karena dia posisi memiliki jabatan strategis sebagai rektor, diangkat juga keluarganya sebagai dosen. Padahal ada yang lebih cerdas dari keluarganya, itu nih yang merusak. Kalau dia mengajar, seperti apa mengajarnya? Tidak berorientasi kepada mutu. Ini yang berbahaya. Di hari kemudian nanti, sosok pemimpin seperti ini mengutamakan keluarganya sekalipun bodoh, lalu mengangkat sebagai pejabat, pemimpin atau dosen karena dia posisi strategis, nanti di hari kemudian ditenggelamkan oleh Allah dengan keringatnya. Kita lanjutkan kajian tentang 7 golongan mendapat naungan setelah yang satu ini. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. kan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Justru sebaliknya, pemimpin yang adil dapat perhatian khusus, perlakuan khusus di hari kemudian tanpa disentuh oleh sengatan matahari. Nanti kita lihat nanti kalau sudah dikumpulkan mulai dari manusia pertama Adam sampai akhir zaman, miliaran rupiah, miliaran orang. Oh, ini waktu hidup di dunia ini menyalahgunakan jabatan wewenangnya, mengangkat keluarganya sekalipun tidak cerdas.
Golongan yang kedua yang akan mendapatkan naungan khusus di pada mahsyar nanti adalah golongan manusia yang selalu cinta kepada masjid. Hatinya terpaut dengan masjid. Rajin berjamaah di masjid, khataman Quran di masjid, salat sunnahnya di masjid, duhanya di masjid. Ramadan, salat tarwihnya tidak pernah absen di bulan suci Ramadan. Pendek kata, orang ini jatuh cinta kepada masjid. Ini nanti tidak akan disentuh oleh sengatan matahari, justru mendapat naungan khusus di tempat khusus yang melebihi AC-nya dunia. Golongan yang ketiga yang akan mendapat naungan khusus di pada mahsyar kelak, yaitu golongan pemuda yang tumbuh berkembang mulai dari bayi, balita, usia taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, sampai kepada dewasa, selalu mengabdi kepada Allah. Tidak pernah berbuat maksiat. Jadi pemuda yang konsisten istiqamah hanya fokus menyembah kepada Allah. Tidak pernah berbuat maksiat. Tidak pernah berbuat menyimpang kepada sesama manusia. Pendek kata, betul-betul mengabdi dengan baik kepada Allah. Ini juga pemuda yang akan mendapatkan naungan khusus pada mahsyar kelak. Golongan yang keempat, yaitu golongan manusia yang bertemu, berkasih sayang, dan berpisah karena Allah SWT. Jadi bukan karena saling mencintai, bertemu, karena ada proyek. Lalu sogok menyogok, lalu berkelusi mengerjakan proyek itu. Dan itu pun juga proyek fiktif. Betul-betul dia bertemu, berkasih sayang, saling mencintai, dan berpisah hanya karena Allah semata-mata. Orang seperti ini betul-betul menegakkan ajaran Islam, menegakkan agamanya Allah, tanpa kepentingan-kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan, serta partai. Ini yang dicari sekarang di Republik ini. Golongan berikutnya, yaitu golongan manusia, golongan pemuda-pemuda yang diajak berzina oleh perempuan yang sudah telanjang, lalu dia menolak karena takut kepada Allah. Karena dia ingat pesan Rasulullah. Dia ingat pesan Rasulullah, ittaqillah haitsu ma kunta. Takutlah kepada Allah dimanapun kalian berada. Coba bayangkan di akhir zaman, era digital, era milenial, era 4.0, era 5.0, era ada juga yang disebut era akhir zaman ini zaman edan, zaman gila. Mana ada? Masih bisa kita dapat pemuda sudah diajak berzina, sudah telanjang perempuan cantik, lalu dia menolak berzina karena takut kepada Allah. Itu pun kalau kita didapat kasuistik, mungkin hitungan jari di akhir zaman ini. Nah, golongan pemuda inilah yang diajak berzina lalu dia menolak, sekalipun perempuannya sudah telanjang, akan mendapat naungan khusus di pada mahsyar. Dengan ruangan full AC melebihi kualitas AC-nya dunia. Golongan berikutnya yang akan mendapat naungan khusus nanti di pada mahsyar, yaitu golongan manusia yang bersedekah, tidak mendapatkan imbalan. Jadi betul-betul bersedekah karena lillahi ta'ala semata-mata. Ada juga orang bersedekah karena ingin mendapatkan feedback atau keuntungan timbal balik. Jadi mereka betul-betul bersedekah, berinfak karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan jauh dari riya. Ada juga orang bersedekah menyumbang kalau perlu di pasar namanya besar-besar, di masjid karena ingin mendapat pujian dari orang lain. Jadi bersedekah tanpa menunggu imbalan, tanpa riya. Nah, ini juga mendapatkan naungan khusus di padang mahsyar. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang terakhir, manusia yang akan mendapat naungan khusus di padang mahsyar kelak, yaitu golongan manusia yang bangun di tengah malam dalam keadaan kesendirian, lalu berzikir dan meneteskan air mata.
Ini di akhir zaman ini termasuk makhluk langka yang seperti ini. Sudah tengah malam sendirian lagi, lalu bersikir dan meneteskan air mata. Jadi betul-betul antara sikir yang dilafazkan dalam mulut, dalam hati, betul-betul dihayati sehingga meneteskan air mata. Meneteskan air mata bisa disebabkan karena merenungkan dan menghayati dosa-dosanya di masa lalu. Kita lanjutkan kajian tentang 7 golongan manusia didahului pada masa setelah yang satu ini. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun antum berada, kita lanjutkan kajian tentang 7 golongan manusia dinaungi Allah di pada masa. Golongan ketujuh tadi ialah golongan manusia yang bangun di tengah malam dalam keadaan sepi dan sendirian, bersikir sampai terbit fajar, bersikir lalu meneteskan air mata. Meneteskan air mata bisa disebabkan karena mengingat dosa-dosanya yang terlalu, lalu melihat kebesaran dan keagungan Allah. Coba lihat itu lagunya Ungu, luar biasa itu lagunya Ungu. Andai kau tahu kapan tiba ajalku, ku mohon agar dipanjangkan umurku. Takut. Ini lagu mengandung dakwah luar biasa. Dia minta diperpanjang oleh Allah karena takut cepat meninggal karena banyak dosanya yang telah lalu. Tapi Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Selama napas tidak berada di tenggorokan, selama matahari belum terbit dari arah barat, maka pintu tobat masih terbuka lebar. Oleh karena itu banyak tobat di tengah malam sendirian dan bersikir kepada Allah lalu meneteskan air mata agar kita mendapat termasuk golongan yang mendapat naungan khusus di pada masa nanti tanpa disentuh panas teriknya matahari. Bagus sekali itu lagunya. Andai kau tahu kapan tiba masaku, ku mohon dipanjangkan umurku. Aku takut akan dosa-dosaku. Luar biasa. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jika kita ingin terhindar
terhindar dari sengatan matahari di pada masa nanti yang jarak matahari ada yang berpendapat tinggal sejengkal dari kepala. Tapi pada umumnya ilmuwan Islam berkesimpulan 1 mil dari antara matahari dengan kepala kurang lebih 1 mil. Maka usahakan masuk ke 7 golongan ini. Yaitu pemimpin yang adil. Pemuda yang menolak diajak bersinang. Golongan manusia yang bangun di tengah kesepian malam hari, lalu bersikir dan menetes air mata. Pemuda yang konsisten tidak pernah berbuat maksiat sejak lahir hingga akhir hayat. Orang yang bersedekah tanpa menunggu imbalan dan tidak bebas dari riya. Dan orang yang saling bertemu, berkasih sayang, saling mencintai dan berpisah karena Allah semata-mata. Saya tambahkan sedikit dalam kaitannya pemimpin yang adil. Saya setuju dengan pernyataan Bapak Bupati Goa bahwa pemimpin yang ingin masuk surga, usahakan tanda tangannya itu untuk kemaslahatan rakyat, kemaslahatan umat, dan kemajuan daerah. Sedangkan ustaz masuk surga karena dakwanya dan diamalkan dakwanya. Dan orang kaya masuk surga karena kedermawanannya. Sebagai kesimpulan, tahu saya tentang 7 golongan yang akan mendapat naungan khusus. Yaitu golongan pertama pemimpin yang adil. Yang kedua pemuda yang konsisten selama masa hidupnya dari lahir sampai meninggal. Tidak pernah berbuat maksiat. Pemuda yang menolak berbuat zina sekalipun perempuannya sudah telanjang. Golongan manusia yang bangun tengah hari di tengah kesendirian dan kesepian lalu bersikir dan menetes air mata. Golongan manusia yang saling bertemu, saling mencintai dan berpisah karena Allah. Dan golongan manusia yang bersedekah tanpa menunggu imbalan. Itulah 7 golongan mendapatkan perhatian khusus, pelayanan khusus dalam ruangan VIP dengan AC tanpa terkena sengatan matahari di padang mahsyar. Mudah-mudahan di antara 7 golongan itu Allah masukkan kita sebagai di antara 7 golongan itu sehingga kita jauh dari kisah teriknya matahari di padang mahsyar nanti. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Semoga tausiah ini bernilai amal tiada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.